तुझे कहाँ मरना है बता। हाँ बस Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Ire? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Joshua Imaipol Kaka 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di awal cerita di sebuah seminar Kundafi adalah seorang pengacara yang sangat cerdas dan juga cantik tentunya. Dalam acara tersebut Kundafi menjelaskan berbagai macam hal terkait kasus-kasus yang ada. Setelah selesai seminar, seorang pria yang bernama Joshua menghampiri Kundafi. Awalnya, niat kenalan dan meminta tanda tangan Kundafi. Namun ternyata Kundafi nampak cantik di mata Joshua. Sehingga hal tersebut kemudian menjadi awal perasaan Joshua kepada Kundafi. Kundafi yang merupakan seorang pengacara terkenal di mana dia bekerja di negara New York dan pada saat ini dirinya hanya sementara berada di kota India. Namun, kesementaraan itu kemudian membuat antara Kundafi dan juga Joshua cintanya semakin hari semakin tumbuh dengan subur. Namun hari di mana Kundafi harus pergi ke London untuk urusan pekerjaan, Kundafi kemudian memaksa Joshua untuk menceritakan siapa sih dirinya sebenarnya. Maka pada saat itu, di dalam mobil, Joshua kemudian menceritakan bahwa dirinya adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat profesional. Di saat pada malam itu, di sebuah pub malam, dirinya sebetulnya tidak hanya mengunjungi Kundafi, tapi justru dirinya mendapatkan sebuah misi untuk membunuh seorang pembunuh berantai yang sedang berkeliaran di saat itu. Kemudian, Joshua menceritakan bahwa dirinya menjadi pembunuh bayaran ini karena pada saat dirinya mendapati bahwa ibu angkatnya tewas dibom di sebuah mobil hingga tewas dengan sangat tragis. Sehingga dirinya kemudian menuntut balas atas kematian ibu angkatnya. Dan dari kejadian itulah dirinya kemudian menjadi seorang pembunuh bayaran untuk menegakkan keadilan untuk setiap tindak kejahatan, namun tak dapat disentuh oleh hukum negara. Namun justru cerita ini kemudian menjadikan Kundafi jadi sangat ilfil dan kemudian keluar dari mobil mengatakan, "Kamu gak perlu mengejar saya lagi, please," ungkap Kundafi. "Dan hubungan kita cukup deh sampai di sini aja." Kemudian Kundafi memasuki bandara dengan berat. Namun untuk meninggalkan Joshua justru jadi sangat kuat di saat Joshua diserang oleh para gangster. Namun justru Joshua membantai para preman itu satu persatu tepat di depan mata Kundafi hingga mereka tewas dengan sangat tragis. Joshua yang kemudian ditinggalkan oleh Kundafi memutuskan untuk berhenti jadi seorang pembunuh bayaran, pensiun dari dunia hitam yang ia geluti pada saat ini. Namun pada saat itu juga justru Joshua bekerja di sebuah agen keamanan di Chennai. Di sisi lain, seorang kepala mafia besar narkoboy, El Chapo namanya, ditangkap oleh para polisi dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun, di saat di dalam penjara, tahu sendirilah seorang mafia besar, justru El Chapo ini sangat bebas. Bahkan, dirinya diberikan sebuah HP untuk selalu terhubung dengan anak buahnya. Pada saat itu El Chapo mendapatkan sebuah telepon bahwa pemerintah membentuk sebuah tim jaksa penuntut agar El Chapo kalah di dalam persidangan. Namun El Chapo kemudian memerintahkan langsung ke anak buahnya untuk membantai semua para jaksa penuntut umum. Tak perlu waktu lama, penembak jitu kemudian menghabisi satu persatu para jaksa penuntut umum, di mana pada saat itu Kundafi ada di tim jaksa penuntut umum yang selamat dari penembakan yang dilakukan pada saat itu. Sehingga Kundafi yang selamat ini dilarikan ke rumah sakit. Untungnya, Kundafi selamat dari tragedi tersebut. Di sisi lain, setelah 3 hari berlalu, Madavi, seorang kepala agen keamanan swasta, kemudian menelpon Joshua dan menceritakan semua yang terjadi pada Kundafi, bahwa Kundafi saat ini sedang dalam perburuan seorang mafia besar, El Chapo namanya, dan nyawanya sedang terancam. Joshua awalnya tidak terlalu menggubris, namun rasa cinta di hati Joshua masih bergelora dan tidak bisa berbohong.
sehingga Joshua menyetujui untuk menjadikan dirinya seorang agen pelindungnya Qundafi. Bahkan, El Chapo kemudian membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menghabisi Qundafi akan diberikan uang sebanyak 6 miliar. Qundafi yang masih hidup dan sudah sehat dari sakitnya, itu kemudian menjadi seorang jaksa penuntut utama, yang kemudian langsung datang ke India untuk melakukan persidangan yang akan dilaksanakan dalam waktu seminggu lagi. Dan tim keamanan dipimpin oleh Joshua untuk melindungi Qundafi sudah berada di rumah Qundafi. Namun di saat Qundafi menyapa Joshua, sepertinya tak pernah terjadi apa-apa. Padahal dulu pernah pacaran bahkan sampai cipokan. Dan Qundafi menutupi perasaan cintanya pada Joshua ketika Joshua sedang berjaga di rumah keamanan Qundafi. Kemudian Joshua juga menyampaikan pada Qundafi bahwa dirinya sudah berhenti dari pekerjaan membunuh orang. Dan saat ini dirinya di sini untuk melakukan tugas perlindungan karena dirinya kini bekerja di agen keamanan swasta di Chennai. Awalnya Qundafi tak percaya jika Joshua sudah berhenti. Namun Joshua mengatakan bahwa jika dirinya belum berhenti, maka dirinya akan lebih memilih membantai Qundafi karena bayarannya 4 kali lipat lebih besar. Kemudian Joshua menjelaskan sistem keamanan rumah yang anti peluru. Kemudian Qundafi harus pakai telepon dan wifi yang telah disediakan oleh Joshua. Hari demi hari penjagaan Qundafi semakin ketat dan tertata dengan sangat sistematis. Berjalan dengan lancar hingga saat ini. Belum ada tanda-tanda kejahatan yang akan datang. Namun di malam itu, Joshua kemudian mengungkapkan bahwa dirinya siap untuk menjaga Qundafi bahkan seumur hidup pun tanpa dibayar. Nampaknya cinta lama akan bersemi kembali antara Qundafi dan Joshua. Di sisi lain, ternyata para gangster bengis sewaan El Chapo sedang mempersiapkan diri untuk menuju ke kediaman Qundafi dan ingin membantainya. Tepat pada malam itu, para gangster kemudian dapat menerobos masuk ke kediaman Qundafi. Namun Joshua dan timnya sudah siap siaga. Awalnya hanya 6 dan tewas dengan mudah dibantai oleh Joshua. Namun puluhan gangster berdatangan terus-terusan hingga pada saat itu Joshua terpojok dan tertusuk tepat di perutnya. Namun Joshua masih sangat kuat dan menghabisi semua para gangster itu hingga Joshua telah menyelamatkan nyawaku, bahkan dirimu sampai akan kehilangan nyawa untuk menyelamatkanku. Dan Qundafi justru mengungkapkan perasaannya kepada Joshua pada saat itu. Dan mereka berdua menikmati momen yang begitu lama terpisah, tidur bersama, mandi bersama, bahkan masak bersama. Dan cinta di antara mereka pun tumbuh dengan sangat cepat dan bersemi kembali seperti sedia kala. Suatu hari dokter datang bersama asistennya mendatangi rumah Joshua dan Qundafi yang sedang bersembunyi. Joshua yang memahami hal tersebut untuk keamanan, maka Qundafi disuruh masuk ruangan dan Joshua meminta dokter kemudian masuk. Namun saat dokter akan membuka jahit perut Joshua, asistennya mengeluarkan parang untuk membunuh Joshua. Qundafi yang mendapatkan telepon dari Madhavi bahwa dokter telah diperintahkan oleh Don Siva saat akan memberitahu Joshua. Joshua justru sudah memenggal kepala asisten dokter hingga tewas. Namun setelah itu justru muncul lusinan gangster yang menyerang Joshua dan Qundafi. Karena kalah jumlah, Joshua terpojok dan Qundafi sempat terseret dan dimasukkan ke dalam mobil. Gangster yang di dalam mobil tidak langsung membunuh Qundafi karena sange melihat Qundafi yang seksi, justru ingin memperkaosnya terlebih dahulu. Namun, di saat itu Joshua menyusul mereka dengan motor hingga pada akhirnya Joshua yang menerobos masuk ke mobilnya gangster dan terjadilah baku hantam Joshua dengan 2 gangster di dalam mobil itu. Hingga pada akhirnya gangster tewas tertembak dan satunya lagi kabur dari tempat itu lari terbirit-birit. Setelah kematian Don Siva, adiknya Koti murka, yang awalnya lari ketakutan namun mereka semua berjanji akan membalaskan dendam Don Siva yang telah tewas dengan sangat mengenaskan. Di sisi lain, Joshua dan Qundafi telah sampai di sebuah hotel yang telah ditunggu oleh Qundafi.
Pada saat itu setelah berberes dan membersihkan badan, mereka berdua mendapatkan pakaian baru yang dibawa oleh Shekhar, teman Joshua yang selamat pada saat penjagaan. Gundafi kemudian mengakses semua laptop dan menceritakan bahwa dirinya telah membuat sebuah argumen penutup dan El Chapo setelahnya akan dipenjarakan secara permanen. Ayahnya Gundafi yang ingin bertemu untuk membicarakan argumen menemui Gundafi dan mereka membicarakan argumen penutup untuk masalah argumen penutup saat persidangan nanti. Setelah Roy Chandi meninggalkan hotel, Koti anak buahnya almarhum Don Siva datang kembali. Pada saat itu Joshua keluar dari kamar dan nampak mereka yang sedang ramai-ramai akan mendatangi Joshua. Gundafi dengan spontan, Joshua kemudian mengajak Gundafi untuk kabur dari sana. Gangster Don Siva hingga terjadilah kejar-kejaran antara Koti, Joshua, dan Gundafi. Anak buah Koti terus menyerang mereka. Namun Joshua masih sanggup melawan dan Joshua dengan menghabisi mereka semua hingga tak tersisa. Koti akhirnya buy one dengan Joshua. Namun di saat mereka berdua buy one, ada dua orang tak diketahui kemudian menembak mereka berdua. Joshua dengan refleks menolong Koti dengan mendorongnya dan mereka kejar-kejaran. Dan pada saat itu Koti bertanya kenapa justru Joshua menyelamatkan dirinya. Namun di saat kejar-kejaran justru Joshua mengingatkan bahwa Koti adalah sahabat Joshua saat masih umur 10 tahun, masih bocil. Di sisi lain, Gundafi yang sudah berhasil keluar hotel dengan mobilnya kini menghubungi Joshua dan diminta untuk menunggu dan merundukkan kepala. Sedangkan Koti dan Joshua akhirnya dapat membunuh dua penembak yang menembaki mereka berdua. Namun akhirnya Koti memutuskan untuk ikut dengan Joshua, namun di saat Joshua sampai di dalam mobil, nampaknya Gundafi telah diculik oleh seorang yang ternyata yang menculiknya itu adalah anak buah Koti. Namun Koti saat itu menyerahkan kepada Joshua dan menuju tempat kediaman Gundafi berada. Dengan bersama-sama dengan Joshua, sampainya di tempat yang diberitahukan oleh anak buah Koti, namun karena Koti dianggap berkhianat telah menyerahkan Gundafi kepada Joshua. Koti pun diserang oleh anak buahnya sendiri. Namun akhirnya anak buah Koti kesal semua dan Koti kemudian pergi bersama Joshua. Dan Gundafi di saat dalam perjalanan, Koti kemudian berbagi sesuatu bahwa dirinya datang bukan karena tidak ada yang memberitahu dan ternyata semua dalam pengejaran itu adalah orangnya Gundafi sendiri yang bernama Prasanti. Serta menceritakan bahwa Koti adalah sahabat sejatinya Joshua. Yang mana udah 10 tahun lebih tidak bertemu dan saat ini baru saja bertemu, maka aku akan mengorbankan apapun demi Joshua, ungkap Koti. Saat berada di sebuah daerah, Koti kemudian meminta agar mampir di tempat itu agar bisa menemui adiknya yang mana dulu adiknya lah yang menyelamatkan nyawanya. Adiknya Koti sampai pada saat itu. Namun pada saat itu Joshua pergi dan meninggalkan adik Koti yang kemudian frustasi selalu menyebut nama Joshua hingga masa kini. Kemudian Koti menodongkan pistol kepada Joshua. Namun sayang pistol yang ditodongkan itu kosong hingga si Koti kecili. Akhirnya karena kesal Joshua dan Koti pun adu jotos satu sama lain. Awalnya Joshua hampir saja keos. Namun akhirnya Koti dapat dengan mudah dilumpuhkan oleh Joshua. Setelah sampai di tempat Gundafi kemudian mereka mencari berkas tentang Samir karena kasus yang akan disidangkan oleh Gundafi adalah kasus bos-bos besar gembong narkoboy. Sedangkan Samir adalah anak buah El Chapo yang sedang ditangani kasusnya oleh Gundafi. Setelah selesai berbincang akhirnya Gundafi dan Joshua beristirahat salah satu ruang di ruang kantor itu. Namun di saat memeriksa file berkas bukan hanya banyak transaksi bank luar negeri di akunnya. Justru Cindambaram pun terlibat dalam perdagangan narkoboy yang dilakukan oleh El Chapo. Di sisi lain, Cindambaram kemudian datang dijemput oleh Prasanti dan mereka menuju ke tempat kediaman Joshua dan Gundafi bersembunyi. Cindambaram yang mendatangi tempat persembunyian Gundafi kemudian memerintahkan para gangster untuk menelusuri gedung Gundafi dan membawa Gundafi dari sana dengan hidup-hidup. Para preman itu kemudian menuju tempat Gundafi dengan mengendap-endap. Ternyata pada saat itu mereka dicegat oleh Madavi. Namun Madavi yang menodongkan pistol ke mereka seketika pingsan dilempar batu bata tepat di belakang kepala dan menyebabkannya
pingsan ke dalam ruang kantor Madavi. Membunuh petugas yang sedang melacak dirinya. Lalu Cindambaran melaporkan semuanya kepada partnernya agar nanti Kudavi tak mengetahui buriknya seorang ayah. HP Kudavi yang drop akhirnya berbunyi dan ditelepon oleh ayahnya. Setelah mengatakan bahwa ayahnya ada di tempat mereka dan bertemu dengan Madavi, kemudian menyatakan ingin membawa Kudavi ke tempat yang aman. Namun justru ayahnya Kudavi membawa preman yang sangat unik untuk menghabisi Kudavi dan Joshua. Namun Cindambaran sedang berakting akan membawa Kudavi untuk pergi bersamanya dan meninggalkan Joshua. Namun Kudavi mengatakan bahwa dirinya hamil anaknya Joshua dan mereka akan hidup bersama, ungkap Kudavi. Namun Cindambaran tetap memaksa Kudavi untuk ikut dengannya dan dengan debat yang agak alot. Namun di tengah debat alot tersebut, Madavi yang sadar SMS ke Joshua bahwa Cindambaran adalah orang kaya, El Cipu, dan akan membunuh Kudavi dan Joshua. Dan akhirnya setelah ketahuan bahwa Cindambaran berniat jahat, Joshua melawan mereka satu persatu. Awalnya Joshua kalah jumlah dan akhirnya Kudavi diseret oleh Cindambaran masuk ke dalam mobil. Di sisi lain, Joshua mulai membantai satu persatu mereka semua hingga tewas tak tersisa. Kudavi yang tak mau diajak ikut dengan ayahnya, Cindambaran pun keluar dari mobil, kemudian mengambil sebuah pistol, kemudian menodongkannya tepat ke ayahnya, dan menarik pelatuknya akhirnya membuat Cindambaran tewas. Joshua yang baru saja sampai kemudian menghampiri Kudavi dan menenangkannya. Joshua juga akhirnya menemukan Madavi yang terluka dan membawanya. Keesokan harinya Kudavi yang masih merasa bersalah akhirnya ditenangkan kembali oleh Joshua. Kemudian sidang terakhir selesai digelar dan El Cipu dianggap bersalah dan dipenjara seumur hidup. Dan film pun selesai. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Pisang habis dimakan kunti, kunti dilepas banyak maunya. Salam undur diri dari Draft Movie, dan terima kasih buat penonton semuanya. Draft Movie pamit, sehat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.